dan tentunya perlu terus-menerus memberi waktu atau melatih, dan saya percaya itu pasti memberi dampak buat kehidupan saya ketika saya melatih sesuatu yang baik. Dan saya percaya, dan itu nggak tahu, iman itu muncul oleh karena memang ya karena dilakukan day by day, dan saya percaya itu memberikan dampak buat kehidupan saya, dan bahkan di masa-masa mendatang saya akan melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diri saya, dan itu Tuhan lakukan setia, dan saya percaya bukan satu ingin memberikan sesuatu yang bahwa saya baik, bukan, tetapi sesuatu yang katakan terus menerus dilakukan, dan itu memberikan satu insight, wawasan, dan belajar untuk terus mengandalkan bahwa diri sendiri nggak bisa diandalkan, tetapi Allah yang akan selalu memberikan kekuatan setiap hari, itu yang akan saya andalkan. Dan ketika kegagalan yang ada, tentunya sungguh yang pribadi yang ketika ya minta ampun, kemudian going forward lagi. Jadi kadang merasa, aduh kok gagal lagi, ya semuanya melihat begitu ada banyak kelemahan dalam diri saya. Tetapi ketika melihat Tuhan, ya saya nggak mau melihat kelemahan saya mau melihat kekuatan yang memang ada pada Tuhan, dan itu kekuatan yang terus memberikan kekuatan kepada saya untuk terus maju, seperti itu. Dan pagi ini saya diingatkan mengenai jadi tulah di Mesir itu ada 10 tulah, dan di sini saya saya belajar, iya ya, ternyata di perkataan yang di pasal 8 ayat 15 ini terus berulang, itu terjadi yang memang Fir'aun putuskan gitu ya, memberi keputusan terhadap suatu bangsa yang besar yang dia pimpin begitu. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, tidak mau mendengarkan mereka keduanya, maksudnya Harun sama Musa ini, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan itu berbicara terus-menerus, setiap hari, setiap kejadian berbicara kepada saya melalui banyak cara. Anything, karena I believe that God is live gitu ya. Dia Allah yang hidup, dan dia tidak mati gitu ya. Jadi hanya kepekaan saya untuk katakan merasakan presence of God gitu ya, maksudnya bagaimana Allah berbicara kemudian segala macam, itulah mengenai pembaharuan pemikiran saya. Dan di sini tulah 1 sampai 5 ini adalah satu aktivitas yang memang Fir'aun lakukan. Karena dia sudah mendengar ada tulah bahwa supaya bangsa Israel, biarkan bangsa Israel pergi untuk katakan ke Allahnya untuk ya melakukan sesuatu. Nah, tetapi dia tidak setiap kali 1 sampai 5 berkeras hati, dan saya surprise gitu ya. Ketika di ayat pasal yang 9 ayat 12 di situ, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Wah, saya kaget. Wah, di sini ada satu tindakan Tuhan yang memang Tuhan lakukan ketika berkeras hati terus menerus, ya sudah, akhirnya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, karena ya udah terus sampai ke 6 sampai ke 10, karena memang ada sesuatu rancangan yang memang Tuhan ingin lakukan, yaitu sampai katakan membawa bangsa Israel itu keluar dengan sesuatu cara yang memang Allah rancangkan. Jadi ketika sampai ke 10 ya ada anak sulung itu semua bangsa Mesir mati semua, termasuk binatang-binatang yang sulung, yang penting sulung itu mati. Jadi ketika Tuhan melakukan rencana, dia banyak berbagai cara, dan buat saya iya ya, ketika Tuhan berbicara, saya mau belajar untuk katakan tidak mengeraskan hati, untuk saya boleh mengambil satu tindakan yang nyata, dan itu memberikan perubahan begitu, perubahan yang baik, dan juga justru nggak hanya baik tapi memberkati
memberkati diri sendiri dan juga memberkati orang yang mengenal kita. Ya, itu hari ini. Jadi ada developing heart gitu ya, developing a heart to obey. Jadi itu hal yang luar biasa. Amin. Saya berdoa supaya ada terus pembaruan yang memang Allah lakukan dalam kehidupan kita semua. Oke, hari ini nanti akan ada tugas yang coba mungkin dilihat. Saya lupa sekretarisnya siapa. Caroline ya, Caroline Nathaniel ya. Saya Oke, Pak. oh ya Devina. Kira-kira hari apa yang katakan masih kosong, masih nggak ada tugas? Saya mau mengumpulkan tugas di hari itu, kemudian minggu depan itu penilaian harian bab 3. Jadi bab 3-nya itu hari Kamis. Bab 3-nya hari Kamis, tolong cek kosong atau tidak. Kemudian di hari Senin sampai Rabu, itu ada nggak yang masih kosong? Soalnya mau hari pengumpulan tugas, untuk ya penugasan di bab 3. Nanti minggu depannya juga akan kemudian Jumatnya kepikir kuis bab 4 kalau masih kosong. Itu Nanti minggu kan? depan Iya, minggu depan. Jadi semuanya. iya, semuanya 3 itu minggu depan. Jadi pertama tugas pilih hari Senin atau hari Rabu yang kosong. Kemudian ulangan penilaian harian bab 3 itu hari Kamis. Kemudian kuis bab 4 hari Jumatnya. Tugasnya masih kosong sih. Di hari apa yang kosong? Senin kosong. Senin, Selasa, Rabu. Oke, saya pilih hari Rabu aja ya. Oke. Nah, supaya ada waktu. Oke, kita di sini masih 30 orang yang 30 murid ya. 30 orang yang join. Pak, Yep, silakan. salah lihat Iya, minggu. untuk minggu depan, gimana? Rabu depan masih kosong. Oke. Untuk hari Kamisnya bagaimana? Kamis teh PH ya? Iya, PH bab 3. Iya, masih kosong juga. Kemudian hari Jumat, kuis bab 4. Bisa, Pak. Oke, makasih Oke. Caroline. Oke, kita masuk ke berikutnya, pembahasan berikutnya. Ya, ada berita-berita pilpres, nggak tahu siapa yang ngikutin. Oke, 10G. Harapannya udah muncul, Mas, tapi masih 31 di sini yang join 1 2 3 4 nomor absen 5 6. Bisa bantu siapa yang kurang supaya mungkin mempercepat waktu. Tapi saya juga ngajak 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 enggak ada. 17 sama 21. Oke, udah ketemu. 17 sama 21. Iya, 17 dan 21. Oke. Supaya nggak lupa. 17 dan 21. Oke, nah saya coba kalau mungkin ada pertanyaan mengenai yang kemarin setelah membaca. Oke, saya coba aktifkan Sokratifnya. Jadi satu langkah untuk katakan ada pertanyaan, jadi bisa langsung di. Oke, saya mau catat juga.
Rabu tugas bab 3. PH bab 3 Kamis, kemudian Jumat 4 kuis bab 4. Oke. Tujuh belas 21. Oke, 21 udah. Oh, Michelle 21. Berarti tinggal nomor 17. Oke, jika muncul pertanyaan, kemarin minta baca mungkin hanya 3, kayaknya 4 atau 5 halaman gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi mengenai gaya antar molekul itu adalah sesuatu yang gambaran kalau disederhanakan, ya harapan bisa menyederhanakan. Jadi kalau mengenai social life, jadi kehidupan masyarakat, jadi kalau misalkan ada orang, jadi tangan itu antara lengan tangan itu adalah bonding gitu ya. Leher itu juga bonding gitu ya. Nah kemudian yang kemarin kita bahas itu adalah komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi antar orang. Itulah yang kita namakan mirip-mirip dengan gaya tarik menarik begitu ya, gaya tarik menarik. Yang barusan yang kemarin kita bahas. Nah, kemudian kita lanjutkan jadi mereview sedikit yang kemarin ya, mungkin beberapa menit only, beberapa menit aja. Itu adalah mengenai kalau kita perhatikan, jadi molekul itu ada nonpolar. Kemudian dengan molekul nonpolar, ini adalah yang pertama, yaitu kita namakan gaya tarik menarik dipol sesaat dengan dipol terimbas ya, gaya London dan gaya dispersi. Kemudian kemarin molekul polar dengan molekul polar berarti gaya tarik nomor 2, gaya tarik dipol-dipol karena keduanya memang terbentuk dua kutub. Molekulnya memang ada dua kutub positif dan kutub negatif. Kemudian ini interaksi molekul polar dengan molekul non-polar, begitu ya. Dan kemudian ada case yang ada hal yang katakan melebihi extraordinary yang di luar kebiasaan karena dia molekul polar dan molekul polar itu terjadi yaitu untuk atom FON ini nomor 4 FON yang nempelnya itu adalah dia membuat ikatan dengan atom H gitu ya. Ini aja molekul atom NOF dia ikatan sama H, kemudian dia berinteraksi H-nya itu berinteraksi sama atom FON di molekul yang lain. Ini yang kita namakan ikatan hidrogen gitu ya. Ini adalah pengamatan dari fenomena. Jadi sesuatu yang berkaitan sama sains itu identik dengan namanya pengamatan, ya observation. Itu selalu, termasuk dokter pun melakukan observasi. Kemudian kita mengenal orang juga melakukan observasi, begitu ya. Nah, sekarang yang kita mau jadi ada poin nomor 5 yang dibahas di buku cetak. Itu adalah mengenai, jadi ada istilah gabungan untuk menyertakan ketiga ini, gitu ya, menyertakan ketiga ini dengan satu istilah yaitu gaya van der Waals, gitu ya, gaya van der Waals. Jadi ketika kita mau katakan gaya van der Waals yang ada di dalam yang terjadi antar molekul, jadi bisa saja dia berbicara mengenai yang satu doang, bisa saja berbicara gaya yang dua doang, atau tiga doang, atau dua dan tiga, atau satu dan dua, atau ketiga-tiganya. Jadi gaya van der Waals ini adalah gaya selain ikatan hidrogen, gitu ya. Mungkin satu teori atau seseorang ini menyatakan, oh, gaya ikatan hidrogen yang terkuat, berarti ada yang nggak kuat. Nggak kuatnya
Nah, mungkin pemikiran seperti itu. Jadi nggak kuatnya kita kasih kelompok ya, kelompok tertentu ya, kelompok yang lemah ya, kita namakan kalau ya jadi kelompok kuat sama kelompok lemah. Jadi yang lemahnya itu gaya Van der Waals gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi suatu di sini menjadi suatu patokan adalah oke. Jadi itu udah bukan maksudnya patokannya seperti itu ya. Jadi ada kelompok kuat, ada kelompok lemah. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Saya mau cek apakah ada pertanyaan. Masih belum, berarti cukup jelas ya. Oke, ini berarti di halaman, sekarang kita lanjut di halaman 182. Di halaman 182. Oke, saya lupa, silakan absen di kolom chat. Kemarin, video kemarin nggak ada rekaman. Jadi saya ternyata lupa untuk melakukan rekaman. Jadi mungkin di antara kalian ada yang nyadar, tapi belum memberitahu. Jadi untuk ke depan minta bantuan kalau nggak kerekam, tolong infokan, Pak belum direkam gitu ya. Jadi saya surprise, alah belum direkam. Oke, jadi untuk rekaman kemarin saya infokan nggak ada rekamannya ya. Yang ini mah ada. Oke, di halaman 182, di halaman 182 itu adalah mengenai yang barusan kita bahas, itu adalah kita sebut dengan molekul sederhana. Ya, molekul sederhana. Jadi molekul hanya terdiri dari atom yang bisa dihitung jumlahnya, begitu ya. Oke, nah sekarang kita mau hitung molekul yang katakan terdiri dari atom jumlahnya banyak. Kita kenal dengan molekul raksasa. Jadi molekul raksasa yang katakan kita jadi seperti robot aja. Nah, raksasa ini kita bahas mengenai dua kelompok, yaitu pertama intan dan grafit. Nah, intan sama grafit ini adalah tersusun dari elemen atau atom C ya. Dengan susunan yang berbeda. Nah, susunan yang berbeda seperti apa? Nah, untuk kalian bisa melihat di halaman 182 silakan. Jadi di sini bentuknya itu seperti tripod dan dia sambung menyambung membentuk suatu raksasa. Ini bayangkan tripod. Kemudian C di sini juga tripod lagi. Jadi semuanya C-nya tripod ya. Jadi kalau dilihat kemudian ini C, ini tripod juga. Gitu ya ke atas. Yang ini C-nya gimana? Ya tripod juga. Ini nanti kalau ini tripodnya begini. Tripodnya menghadap ke bawah kalau untuk C di sini. Jadi susunannya semuanya teratur dan connect satu sama lain semua C. Dan C-nya itu semuanya terikat 4 gitu ya. Ada 4 ikatan. Kemudian ini nyambung semua, jadi tidak terbatas bisa. Jadi semua nyambung. Nah, sekarang kalau grafit itu ternyata susunannya dia seperti sarang lebah. Sarang lebah. Nah, di sini sarang lebah di sini kita lihat bahwa atom karbon itu mengikat ada 3 ikatan. Ya. Ada 3 ikatan. Nah, jadi untuk grafit dia lapisan demi lapisan, atas bawah kemanapun lapisan demi lapisan. Itu yang terjadi ya. Nah, struktur ini gitu ya akan mempengaruhi sifat-sifat yang ada pada intan dan grafit. Nah, kemudian bisa juga menjadi di sini saya mengetahui atau menyadari bahwa intan itu bukan apa ya, bukan barang yang berharga karena memang bisa dibuat. Untuk intan ini bisa dibuat. Jadi ada intan buatan. Tetapi kalau emas itu nggak ada namanya emas buatan. Ya, jadi memang emas itu kondisinya memang
di alam memang emas. Kalau yang intan ini memang ditemu dulu mungkin menjadi sesuatu yang katakan mahal, tapi setelah ada pembuatannya harganya mungkin lebih jadinya lebih jatuh gitu ya. Jadi saya menyadari, oh pantas saja bahwa harga intan itu di waktu tahun berapa itu nggak terlalu tinggi dibandingkan untuk si emas ya, emas. Kalau emas itu pasti udah harganya mungkin memang meningkat ya secara total dari 10 tahun atau 20 tahun mendatang, 20 tahun ke belakang pasti harganya lebih tinggi dari sekarang gitu ya. Nah, kemudian dia memberikan sifat atau kita akan mengetahui, oh ternyata sifatnya karena mengetahui strukturnya, informasi strukturnya, kita mengetahui sifatnya. Ya, mengetahui sifatnya. Jadi sifatnya di sini, oke, nah sifatnya di sini yang pertama, untuk intan, itu tidak menghantarkan listrik. Gitu ya, tidak menghantarkan listrik. Nah, kalau untuk yang grafit, nah itu dia menghantarkan listrik. Jadi ada beda. Nah, kita mau cek bedanya kenapa. Nah, sekarang atom C di intan itu membentuk 4 ikatan. Kita mau cek karbon itu golongan 4A. Jadi elektron di sekitar atom karbon di kulit terluarnya ada memang memiliki 4 elektron. Artinya elektronnya itu terpakai semua untuk ikatan. Jadi tidak ada yang tersisa. Sedangkan kalau yang karbon itu 3 ikatan, dia tetap ini 4A dan dia memiliki 4 elektron. Jadi artinya masih ada sisa 1. Nah, 1 elektron inilah yang katakan dinamakan jadi masing-masing 1 elektron. Ya. Jadi masing-masing 1 elektron. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ketika ada listrik, kalau listrik itu adalah aliran elektron yang mengalir, ketika akan mendorong ke sini, ini akan mendorong elektron yang lain sehingga elektron yang di ujung itu dia akan keluar mengalir. Ya. Jadi kenapa? Karena ada elektron yang bebas bergerak. Ya, itu alasan kenapa dia menghantarkan listrik. Kemudian poin yang kedua, maksud sifat yang kedua adalah yang ini sifatnya keras, gitu ya, keras. Kalau yang ini sifatnya lunak. Kenapa? Karena di situ lapisan demi lapisan. Jadi ini ada namanya grafit. Kalau grafit mungkin salah satu contohnya bahan yang terbuat dari grafit walaupun ada campuran itu adalah pensil. Gitu ya. Seperti kita main kalau misalkan main tumpukan kartu, gitu ya, ini tumpukan kartu. Kalau kita geser jadi bisa membentuk kartu-kartunya bisa tersusun seperti jadi lapisan kalau kita tekan pensil, kita geser, artinya lapisan demi lapisan itu bergeser jadi sesuai dengan bentuk tulisan ya. Jadi kalau ini keras karena strukturnya 3 dimensi, sedangkan kalau ini kenapa lunak? Karena strukturnya adalah lapisan demi lapisan. Jadi lapisan demi lapisan ini susah sekali untuk katakan lapisannya sama lapisan dia mudah sekali untuk bergeser begitu ya, bergeser. Jadi makanya dia sifatnya lunak. Nah, kemudian jadi hanya 2 ini yang dibahas. Kemudian yang ketiga yang dimiliki oleh semuanya karena dia molekul raksasa, maka titik didihnya mereka berdua tinggi, gitu ya. Tingginya nggak main-main. Di sini intan itu 3550, wah tinggi pisan. Ini kemudian grafit itu 3652 sampai 3697 gitu ya. Nah, jadi itu adalah mengenai titik leleh. Ini berbicara titik leleh. Titik lelehnya segini, apalagi titik didihnya pasti lebih tinggi banget ya. Nah, kemudian karena mereka ada satu istilah yang dikenalkan karena strukturnya beda tapi penyusunnya sama,
Ini kita kenal dengan namanya alotrof. Alotrop atau alotrof. Nah, itu adalah alotrop ya. Kita beri istilah alotrop. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai silika. Jadi di dalam silika ini, kalau kita lihat karbon, silikon, ini adalah golongan 4, pasti Si-nya punya 4 elektron, dan pasti bisa membentuk 4 ikatan. Nah, Si untuk silikon itu SiO2, maksudnya bentuk yang ada di alam, itu adalah silika. Ini ada di mana? Ada di pasir, gitu ya. Jadi tanah ada, kita bisa keruk, gitu ya. Itulah silika. Nah, kemudian kita lihat bahwa dia mirip dengan karbon 4, mirip dengan intan, dia membentuk 4 ikatan, gitu ya. Si, Si, Si. Kemudian atasnya Si. Kemudian agak saya turunin ke bawah, karena dia berinteraksi juga sama 4 yang lain ya. Ini Si, kemudian atasnya juga. Nah, silika ini SiO2. Jadi ini untuk membantu katakan mengingat. Jadi O-nya itu di tengah-tengah, kemudian membentuk ikatan. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah Si, kemudian di tengah-tengahnya ada O. Ini untuk membantu mengingat saja. Oke, kemudian kita mau lihat, kita amati Si, dia berikatan dengan 4O ya. 4O. 1, 2, 3, 4. Jadi berikatan dengan 4O. Kemudian untuk O, dia berikatan dengan berapa Si? Kita hitung. 1, 2, hanya ada 2 Si. Nah, dari perbandingan inilah, kalau ada 4O, nah kalau kita amati, berarti 2 Si, dia berbanding dengan 4O. Maka si rumus molekulnya, karena dia perbandingannya, ini berarti SiO2. Rumus molekulnya tertulis SiO2, gitu ya. Dan sifatnya apa? Ya, titik didih atau titik lelehnya tinggi. Tapi tingginya ternyata nggak sebesar karbon ya, titik leleh. Oke. Nah, yang kita pelajari yang terakhir, kita buka. Oke, saya cek nggak ada pertanyaan. Yang bab terakhir ini di semester 1 itu adalah mengenai hibridisasi, gitu ya, hibridisasi. Di dalam hibridisasi, oke, semoga ini, oke, ini ada pertanyaan ternyata. Ini ada satu pertanyaan. Apa bedanya gaya tarik dipol sama gaya van der Waals? Jadi gaya van der Waals itu dia mencakup 3, termasuk gaya tarik dipol-dipol, gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita
berbicara tentang gaya dipol-dipol, kita bisa pakai istilah, oh gaya van der Waals di molekul tersebut boleh. Nah, itu kalau kita gaya dipol-dipol, itu kita bisa gantikan gaya van der Waals. Istilahnya, jadi gaya van der Waals itu lebih umum. Jadi kalau berkaitan sama himpunan, jadi himpunan, kalau kita menyebut gaya van der Waals, itu himpunannya adalah tiga tadi ya. Gaya dipol-dipol, gaya London, kemudian gaya dipol dengan dipol terimbas. Nah, kemudian kelompok lain adalah ikatan hidrogen, gitu ya. Jadi kalau gaya van der Waals itu mencakup tiga, ya. Tapi untuk mengetahui, jadi kalau kita ngomong misalkan H2, jadi kita boleh melihat gaya van der Waals di H2, atau kita boleh bilang gaya van der Waals yang ada di HCl. Nah, kalau lebih spesifik, untuk gaya van der Waals yang ada di H2, itu adalah berkaitan sama yang kita bahas nomor 1. Nah, kalau HCl lebih teliti lagi, itu adalah gaya dipol-dipol. Nah, kayak gitu ya. Jadi gaya van der Waals itu istilah yang katakan umum dipakai kalau kita berbicara pengganti sebagai tiga gaya tadi. Ya, oke. Oke, mengenai hibridisasi sekarang. Oke. Oke, nah, yang nanti yang mau main-main di alamat website ini bisa. Oke, nah saya tunjukin dulu, saya stop presenting. Boleh. Oke, ini rada slow. Mungkin karena saya banyak buka. Oke, saya mau nunjukin websitenya. Molecule shape. Kemudian udah muncul ya. Oke, nah kita perhatikan di sini. Oke, ini atom ya. Jadi kalau ini adalah pembicara mengenai hibridisasi gitu ya, hibridisasi. Pak. Itu ada di halaman. Yuk, Kalau di saya mah masih hitam, Pak. masih hitam ya. Oke, sebentar. Oh, berarti belum berhasil. Masih proses. Oke, saya stop dulu. Oke, beberapa file saya tutupin dulu. Nah, mungkin udah mulai muncul belum? Udah, Pak. Oke, ha.
Sekarang jadi mengenai hibridisasi yang ada di buka halaman 168. 168. Jadi di halaman 168 itu merupakan gambaran yang ada di halaman 168 ya. Jadi kalau misalkan hibridasi SP gitu ya, SP dia mau berikatan sama dua atom gitu ya, dua atom. Nah, dua atom kalau kita lihat, jadi dua atom ya. Saya udah klik 2 kali. Nah, jadi untuk hibridisasi, jadi kan dia mau gabung sama dua atom, mau gabung sama dua atom. Jadi hibridisasi orbitalnya harus dua orbital. Nah, orbital yang untuk di tabel 4.9 halaman 168 itu adalah orbital yang terlibat di warna ungu itu orbital, maksudnya atom di ungu itu orbital S sama P dia bergabung gitu ya, S sama P bergabung jadi satu ya, jadi satu. Jadi makanya gabungannya orbital hibrida itu adalah orbital gabungan yang dimaksud. Maka bentuknya apa? Bentuknya linier. Kalau seandainya gabungannya itu di bawahnya ada dua orbital P yang bergabung, nah saya tambahin lagi aja di sini. Nah, ketika ada 3, saya nunjukin angle-nya, kemudian saya nunjukin adalah nama molekulnya adalah trigonal planar ya. Nah, di sini 120 sudutnya. Jadi kalau misalkan saya kurangi, nah dia jadi 120 gitu ya. Karena kenapa kok 120? Karena ingat yang katakan garis ini adalah domain ikatan. Dia itu ini kita bahas tidak ada tidak ada domain bebasnya, nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya saya atur-atur di sini saya ubah-ubah sudutnya, saya mau deketin nggak bisa. Nah dia akan tolak-tolak menolak sehingga sudutnya 180 ya. Kemudian kalau 3, nah dia 120. Kalau misalnya saya deketin, saya bisa deketin tapi dia menjauh lagi ya. Nah gitu. Ataupun saya taruh ke bawah, simpen ke bawah, nggak bisa. Jadi semuanya adalah kalau O3 ini hibridasinya adalah SP2, totalnya 3 ya. S-nya 1, P-nya ada 2, SP2 itu maksudnya. Kemudian kalau hibridisasi gabungan lagi lebih banyak lagi, SP3, kita tambahin klik. Nah, ini menjadi seperti bentuk tripod ya. Nah, ini bentuk tripod. Kalau kita lihat di sini, semoga bisa terlihat bahwa dia adalah 3 dimensi, bentuknya seperti tripod. Semua sudutnya adalah 109,5 ya. Benar-benar sudutnya semuanya sama. Jadi kalau saya deketin lagi, saya ubah, dia repel gitu ya. Dia tolak menolak. Nah. Di sini ini kalau 4, kalau 5 orbital siapa lagi yang dipakai? Berarti SP kemudian ambil D. Ini baru bisa terjadi untuk yang atom yang di ungu, tapi dia itu ada di barrier 3 karena dia punya orbital D, maka bisa lebih banyak hibridisasinya. Jadi kalau misalnya 5 SP3D yang di bawahnya SP3D itu bentuknya seperti apa? Kita tambahin 1. Nah, ini bentuknya adalah kalau kita lihat ini bentuk seperti kalau dari atas ke bawah, tarik lagi dari atas ke bawah sana, ke yang dalam, ini tarik ke sini. Oh no. Wait. Nge-lag. Yang ini ada 5 segitiga ke atas, ada 5 segitiga ke bawah.
Makanya di sini istilahnya trigonal, memang segitiga, piramida segitiga, B, berarti ada 2. Berarti memang bentuknya itu, namanya itu menggambarkan bentuknya, gitu maksudnya ya. Nah oke, nah ini adalah bipiramida segitiga, kemudian atau segitiga bipiramida atau trigonal bipiramida. Kemudian kalau misalkan 6, kita bahas hanya sampai 6. Yang 7 mah udah molekul yang aneh-aneh. Nah ini 6, ini namanya adalah oktahedral, gitu ya. Nah ini kalau saya remove O, misalkan CO2 mau kayak gimana? Asal ketahuan Lewisnya ya. Jadi ini saya klik 1, kan kalau di CO2 itu ada apa, double bond O-nya ada 2. Ya, saya gambar. Satu lagi. Yes. Nah, ini bentuknya apa? Asal kita ketahuan Lewisnya dan ketahuan berapa double bond, nah udah kita bisa gambar. Gitu ya. Ini adalah apa namanya? CO2. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di real molekulnya yang di bawahnya. Hai. Oke, sebentar. Oh, dia nggak bisa. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalian bisa coba-coba ya real molekulnya kayak gimana. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri, saya jawab dengan voice note. Oke. Oh, not respond. Ini. Ternyata bisa. Nah, ini BACL2, ada BF3, ini hibridisasi sp2 ya. Jadi kalau bentuknya trigona planar, hibridisasi sp2. Ini hibridisasi sp3, CH4 molekulnya. Kemudian, nah ini ada contoh BCl5, silakan Toru. Kemudian ini SF6, gitu ya. Tiung, nah udah. Oke, yang ini selesai. Satu lagi, kita lihat ke OneNote lagi. Oke, sambil istirahat sebentar. Wah, ini harus saya restart nanti. Oke, muncul lagi ya. Nah, sekarang bagaimana cerita hibridisasinya ya? Contoh misalkan ini berkaitan sama CH4 misalkan. Jadi atom C, satu atom C akan berikatan dengan 4 atom H. Orbital H itu adalah satu S, bentuknya adalah bola. Di sini yang akan melakukan hibrid itu adalah orbital valensi. Yang akan melakukan hibrid adalah orbital valensi. Nah, orbital valensi di karbon apa saja? Kalau kita lihat adalah pertama seluruhnya dulu ya. 1s2, kemudian yang ini adalah 2s2, kemudian yang berikutnya adalah 2p2. Oke. Nah, yang katakan orbital valensi untuk dia berikatan sama 4H yang orbitalnya 1s1, maka yang ini harus bergabung dulu. Kalau nggak bergabung, dia nggak bisa mengikat 4. Karena kenapa? Memang aturannya simpelnya ya, simpel jelasinya itu dia harus memiliki energi sama baru dia bisa berikatan ya. Baru bisa berikatan 4. Jadi dia membentuk energi yang sama,
Gabungannya 1, 2, ada 4. Hibrida, orbital hibridanya adalah sp3. Kemudian elektronnya gimana, Pak? Elektronnya adalah tetap dia jumlahnya adalah 4 elektron. Jadi orbital hibrida itu gabung hibrida jadi satu sehingga memiliki energi yang sama. Jadi kata kunci gabungan hibrida, orbital hibrida itu adalah energinya sama. Nah, elektronnya gimana ditempatinya? 1, 1, 1, 1. Ketika dia berikatan dengan atom H, maka nanti atom H-nya ini akan masuk ke sini. Nah, jadi ikatannya, maka kalau kita kenal, nah kalau kita gambar struktur Lewis kan dia C, ini jadi ini, ketika dia berikatan, dia harus dalam bentuk hibrida sp3, kemudian dia berikatan dengan atom H. Nah, jadi ini saling melengkapi ya. Jadi satu elektron C berikatan dengan satu elektron H. Seperti itu ya. Jadi ini adalah hibridisasi. Kemudian sebagai contoh yang terakhir adalah PCl5. Itu ada di halaman 168. Mengenai P15. Kita lihat konfigurasinya. 1s2, 2s2, saya nggak gambarin elektronnya supaya lebih cepat saja. Ini 2p6, kemudian di sini adalah 3s2, dan di sini ada yang namanya 3p3, kemudian ada juga, ini isinya 5, ini 3d, langsung 3d ya. Kenapa? Karena kosong. Loh Pak, kok nggak ada 4S-nya? Iya, karena nggak terisi elektron ya. Kalau terisi elektron yang muncul adalah 4S-nya. Nah, oke, untuk memperjelas saya harus gambarin elektronnya. Ini adalah 1, 1, 1. Oh, loh Pak, kenapa kok nggak langsung gini ya? Langsung berdua? Enggak. Itu ada kaidahnya untuk yang katakan yang menginformasikan dia harus satu-satu dulu. Nah, untuk yang di D-nya itu 0. Nah, dia akan berikatan sama Cl-nya 5. Jadi 5Cl. Dan di Cl ini hanya butuh satu elektron kan? Satu elektron untuk berikatan sama P. Nah, yang dikatakan orbital valensi adalah yang ini. Ini adalah orbital valensi. Kemudian orbital ini harus gabung, harus hibrid. Harus hibrid. Yang dihibrid itu berapa? Yang dihibrid itu menyesuaikan saja. Ini ada 5. Berarti yang dihibrid itu adalah energinya sama semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian D-nya kosong, ada 4 yang nggak kepake. Ini 3D. Ini hibridisasinya sp3d. Elektronnya gimana? Elektronnya kita lihat jumlahnya berapa. Ini 0, ini 3, ini 2. Jadi totalnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elektron dari hidrogennya gimana? Dia satu-satu nempel di sini. Nah, ini juga sejalan sama struktur Lewisnya ya. P ada 5. Kemudian di sini adalah Cl-nya. Begitu. Ya. Oke, berarti untuk semua bab yang kelas 1 udah beres, dituntaskan. Nanti ke depan hanya sifatnya latihan dan ulangan, begitu ya. Nah, saya coba lihat di bagian sokratifnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada lagi. Nah, sekarang coba ya. Coba buka halaman
semuanya gabung ke Sokratif. Ya. Silakan semuanya buka Sokratifnya. Dan buka textbooknya. Itu halaman 188. Nomor 30. Oke, nomor 29 dulu. Nomor 29. Yuk, yang baru gabung baru 2. Oke, 18 sekarang. Good. Jadi nomor 29 halaman 188. Pasangan senyawa berikut yang keduanya mempunyai ikatan hidrogen. Oke, baru 2 yang jawab. Oke, 3. Oke, tambah banyak. 5. Ayo, lanjutkan. Baru 23 yang katakan jawab di sini. Oke. Bervariasi 3 jawaban yang muncul, yang dipilih. Dipilih 14 anak, itu 3 jawaban. Yes, 15 masih 3 jawaban. Masih 25. Ayo, yang 35. Oke. Nah, ini nomor 17 sudah join. Oke. Kensley, silakan absen dulu, Kensley. Oke, 21, 22. 22 dari 27. Ayo, silakan. Jadi, saya harus mengetahui kondisi pemahaman yang ada. Jadi, saya hanya lewat feedback ini, saya mengetahuinya. Tapi kalau belum merespon, jadi saya kesulitan. Saya yang kesulitan. Oke, 4 jawaban ya. Updatean. Jadi kalau sekarang 28. Jadi kalau ada kesulitan gabung, yang 5 lagi nanti japri. Kesulitannya apa? Supaya bisa mengambil data semuanya. Nah, di sini updatean ada 4 jawaban sekarang. Jadi ikatan hidrogen, kalau kita perhatikan semuanya, jadi H2S, HF, kemudian H2O, HF, H2O, HCl, dan HFHI, begitu ya, HFHI. Berarti yang tadi yang bisa adalah syaratnya F sama O sama N. Berarti nama ikatan hidrogen ya. H-nya masuk ke mana? Terikat pada N, pada O, pada F. Nah, berarti yang tidak pada 3 ini kita nggak bisa pilih ya. Berarti ini langsung kita coret, enggak. Ini coret, ini coret. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sebagian besar pemahamannya maksudnya udah terpenuhi ya ke B. Nah, 64% dari 22. Nah, satu lagi yang terakhir. Satu lagi. Nah, harapannya bisa masuk 3. Ini 31. Good. Kurang 2 lagi. Nah, kalau yang 2 mengalami kendala, kasih info ke saya kendalanya apa. Oke, sekarang ngerjain nomor 28. 28. Ups, nomor 28. Sekarang nomor 28.
Tetap halaman 188. Oke, yuk baru 19. Segera aja supaya cepat, ini yang terakhir, benar yang terakhir. Baru 2. Oh. Ini 4. 6 orang. Wow, fantastik. Sama merata persentasenya. Oh, sekarang udah berubah. 20, oke. Ada yang menjawab di antara 20-30%. Jadi 4 jawaban ini. 9 orang, 5 orang, 4 jawaban, 10 orang sekarang. Yuk, Gimon. I need your answer. Saya perlu jawaban. Jadi mengetahui pemetaan pemahamannya gimana. Karena kalau enggak, saya juga enggak bisa meraba-raba. Wah, ada 5 sekarang. Yeay, ada 5. 5 jawaban semuanya bervariasi. Oke, saya ambil jawaban sekarang ya. Oke, yuk 3 jawab semuanya. Nanti datanya saya record. Yang join Sokratisnya masih 30. Oke, dari jawaban 2/3 itu menyatakan ini. Nah, yang banyaknya itu adalah D ya. Nah, di sini sangat penting ya kita mengetahui ya analisanya kan langkah menganalisa dispersi. Dispersi gaya London itu adalah gaya yang pertama yang kita bahas. Itu terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul non-polar. Nah, makanya kita perlu mengetahui ini berkaitan geometri susunan bentuk dari molekul nonpolar itu seperti apa. Jadi untuk yang A, CO2 itu linear, nah saya cepat aja. Nah HCl itu tentunya ada delta negatif, delta positif ya. Ini adalah linear. Berarti ini molekul nonpolar, kalau ini molekul polar yang ini ya. Bukan, berarti yang B, yang A bukan, yang B sekarang CH4. Nah CH4 dia tetrahedral, ya nonpolar. Ini O2, O2 begini, nonpolar. Ya sudah, berarti jawabannya adalah B. Nah, jadi lewat di sini kan kurang lebih saya bisa membaca, oke, 24% dari 30 itu sudah sudah menebak, bisa apa, mudah benar gitu ya. Walaupun nggak mewakili keseluruhan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, yang ada pertanyaan bisa japri juga. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih, Tuhan berkati, dan sehat selalu. Bye-bye. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. Makasih, Pak. sama-sama. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Halo, Rafael.